Apa kabar anak-anak? Berjumpa lagi dengan Bu Fitri dalam mata pelajaran Proyek Kreatif dan Kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perencanaan usaha. Coba apa definisi dari perencanaan usaha? Ya, perencanaan usaha adalah proses menyusun langkah-langkah sistematis untuk membangun, menjalankan, dan mengembangkan sebuah usaha agar lebih terarah dan memiliki peluang sukses yang lebih besar. Perencanaan usaha mencakup beberapa bagian penting. 1. Identitas usaha, nama usaha, bentuk usaha, perorangan, kelompok, CV, koperasi, dan lainnya. Lokasi usaha, sebaiknya di lokasi strategis dan di keramaian. 2. Latar belakang usaha, alasan memilih usaha, peluang pasar yang ada, masalah yang ingin diselesaikan. Alasan ini menjelaskan mengapa usaha tersebut dipilih oleh wirausahawan. Bisa didasari oleh hobi, minat, ketersediaan sumber daya, tren pasar, pengalaman atau keahlian. Contoh, usaha sayuran hidroponik dipilih karena lahan pertanian semakin sempit di perkotaan, sehingga hidroponik menjadi solusi bercocok tanam tanpa tanah. Masyarakat semakin sadar pentingnya mengonsumsi sayur sehat, bebas pestisida. Modal relatif terjangkau untuk memulai skala kecil. 2. Peluang pasar yang ada, menjelaskan seberapa besar kesempatan usaha tersebut berkembang, biasanya dilihat dari tren konsumen, target pasar yang potensial, pesaing yang ada di sekitar. Contoh, peluang pasar sayuran hidroponik, tingginya permintaan sayuran segar di restoran, hotel, dan catering, HoReCa. Konsumen rumah tangga mulai mencari produk sehat melalui e-commerce dan pasar modern. Minim pesaing di wilayah tertentu, sehingga peluang untuk menguasai pasar lebih besar. 3. Masalah yang ingin diselesaikan, menjelaskan problem nyata di masyarakat yang coba dipecahkan lewat usaha tersebut. Contoh, masalah yang diselesaikan oleh usaha sayuran hidroponik. Banyak sayuran di pasar masih menggunakan pestisida berlebihan, konsumen butuh alternatif yang lebih sehat. Distribusi sayuran sering panjang, sehingga sayuran sampai ke konsumen tidak segar. Hidroponik lokal bisa menghadirkan sayuran lebih segar. Harga sayuran organik di supermarket sangat mahal, hidroponik bisa menawarkan harga lebih terjangkau. Jadi jika disusun, contoh ringkas, kami memilih usaha sayuran hidroponik karena semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat dan keterbatasan lahan untuk bercocok tanam. Peluang pasar sangat besar karena kebutuhan sayuran segar terus meningkat, baik dari rumah tangga maupun restoran. Usaha ini hadir untuk menyelesaikan masalah penggunaan pestisida berlebihan, keterbatasan lahan, serta harga sayuran organik yang mahal, dengan menyediakan sayuran hidroponik segar, sehat, dan terjangkau. 3. Tujuan usaha. Tujuan jangka pendek, misalnya memperoleh keuntungan, membuka lapangan kerja. Tujuan jangka panjang, pengembangan usaha, ekspansi pasar, keberlanjutan. 4. Analisis pasar. Segmentasi pasar, siapa target konsumen. Analisis pesaing, kebutuhan dan keinginan konsumen. Analisis pasar adalah kajian untuk memahami siapa konsumen kita, bagaimana kondisi persaingan, serta apa yang dibutuhkan dan diinginkan pasar. Ada 3 bagian utama yang biasanya dibahas. 1. Segmentasi pasar, siapa target konsumen. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen berdasarkan kriteria tertentu. Demografi, usia, jenis kelamin, pekerjaan, penghasilan. Geografi, lokasi tempat tinggal, desa, kota. Psikografi, gaya hidup, minat, kebiasaan. Perilaku, frekuensi konsumsi, kesetiaan terhadap produk. Contoh, sayuran hidroponik. Demografi, ibu rumah tangga, karyawan, dan pelajar yang peduli kesehatan. Geografi, masyarakat perkotaan yang sulit bercocok tanam. Psikografi, gaya hidup sehat, suka makanan organik. Perilaku, membeli sayuran segar secara rutin seminggu sekali. 2. Analisis pesaing. Analisis pesaing dilakukan untuk mengetahui siapa kompetitor kita, keunggulan mereka, dan bagaimana cara usaha kita bisa lebih unggul.
Pesaing langsung, usaha sejenis, misalnya petani hidroponik lain di kota yang sama. Pesaing tidak langsung, pedagang sayur tradisional atau supermarket yang menjual sayuran konvensional. Contoh, sayuran hidroponik. Pesaing langsung, toko X menjual sayuran hidroponik ke restoran. Kelebihan, sudah punya pelanggan tetap. Kekurangan, harganya lebih mahal. Pesaing tidak langsung, pasar tradisional. Kelebihan, harga lebih murah. Kekurangan, kualitas sayur tidak selalu segar dan sering banyak pestisida. 3. Kebutuhan dan keinginan konsumen. Kebutuhan, needs, sesuatu yang wajib dipenuhi konsumen. Keinginan, wants, sesuatu yang diharapkan konsumen sesuai tren, selera, atau gaya hidup. Contoh, sayuran hidroponik. Kebutuhan, sayuran segar, aman, bergizi untuk konsumsi harian. Keinginan, sayuran yang praktis didapat, dikemas rapi, higienis, dan bisa dipesan online. Jadi, contoh analisis pasar sayuran hidroponik bisa ditulis. Segmentasi pasar, target konsumen adalah ibu rumah tangga, pekerja kantoran, dan restoran di perkotaan yang peduli kesehatan. Analisis pesaing, pesaing langsung adalah petani hidroponik lain dengan harga lebih tinggi. Pesaing tidak langsung adalah pedagang sayur tradisional dengan kualitas kurang stabil. Kebutuhan dan keinginan konsumen, konsumen membutuhkan sayur sehat bebas pestisida, segar, bergizi, dengan keinginan kemasan praktis, higienis, dan mudah dipesan secara online. 5. Produk, jasa. Deskripsi produk, jasa yang ditawarkan. Keunggulan dibanding kompetitor. Standar kualitas produk, jasa dalam perencanaan usaha. 1. Deskripsi produk, jasa yang ditawarkan. Menjelaskan secara detail apa yang dijual, ciri khasnya, serta bentuk layanannya. Contoh, sayuran hidroponik. Produk yang ditawarkan adalah berbagai jenis sayuran segar hasil budidaya hidroponik, seperti selada, bayam, kangkung, dan pakcoy. Sayuran ditanam tanpa tanah, menggunakan nutrisi khusus, sehingga lebih sehat dan bebas pestisida. Produk dikemas rapi dalam plastik food grade dengan label merek usaha. 2. Keunggulan dibanding kompetitor. Menjelaskan kelebihan produk kita dibanding pesaing, baik dari segi kualitas, harga, pelayanan, atau inovasi. Contoh, sayuran hidroponik, bebas pestisida, lebih sehat dibanding sayur konvensional. Dipanen langsung sesuai pesanan sehingga lebih segar. Harga lebih terjangkau dibanding produk organik di supermarket. Bisa dipesan online dengan layanan antar. 3. Standar kualitas produk. Menentukan kriteria kualitas yang harus dipenuhi agar produk konsisten dan memuaskan konsumen. Contoh, sayuran hidroponik. Sayuran dipanen maksimal 24 jam sebelum dikirim. Warna sayur hijau segar, tidak layu, tidak rusak. Berat sesuai ukuran standar, misalnya 200 gram per kemasan. Dikemas dengan plastik food grade, diberi label merek dan tanggal panen. Penyimpanan dalam suhu sejuk sebelum distribusi. Jadi kalau disusun, produk, jasa yang ditawarkan, sayuran hidroponik segar, selada, pakcoy, bayam, kangkung, dalam kemasan higienis. Keunggulan dibanding kompetitor, lebih sehat karena bebas pestisida, lebih segar karena panen sesuai pesanan, harga lebih terjangkau, dan layanan pesan antar. Standar kualitas produk, panen maksimal 24 jam, warna segar tidak layu, berat konsisten, kemasan higienis, ada label merek dan tanggal panen. 6. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah cara usaha menjual produk agar dikenal, disukai, dan dibeli oleh konsumen. Ada beberapa aspek penting. Promosi, online, offline. Promosi adalah kegiatan mengenalkan produk agar konsumen tertarik membeli. Contoh, sayuran hidroponik, online, menggunakan media sosial, Instagram, WhatsApp, TikTok untuk posting foto, video sayuran segar. Membuat toko online di marketplace, Shopee, Tokopedia. Menggunakan sistem pre-order lewat Google Form, WhatsApp. Offline, membagikan brosur di pasar atau lingkungan perumahan. Mengadakan pameran produk di sekolah,
kegiatan masyarakat. Bekerja sama dengan warung sehat atau restoran. Harga harus sesuai dengan kualitas produk, daya beli konsumen, serta bersaing dengan kompetitor. Contoh, sayuran hidroponik menggunakan strategi harga bersaing, lebih terjangkau dibanding supermarket organik, tapi tetap lebih tinggi dari sayur biasa karena bebas pestisida. Contoh, 1 ikat pakcoy hidroponik Rp7.000 Rp10.000 dibanding organik supermarket Rp15.000. Bisa ada diskon untuk pembelian paket, misalnya 5 kemasan gratis 1. 3. Distribusi adalah cara produk sampai ke tangan konsumen. Contoh, sayuran hidroponik, penjualan langsung di kebun hidroponik, pengantaran ke rumah konsumen dalam radius tertentu, titip jual di toko kelontong, minimarket lokal, atau warung sehat. Kerjasama dengan catering, rumah makan untuk suplai sayur rutin. Distribusi, harga harus sesuai dengan kualitas produk, daya beli konsumen, serta bersaing dengan kompetitor. Contoh, sayuran hidroponik menggunakan strategi harga bersaing, lebih terjangkau dibanding supermarket organik, tapi tetap lebih tinggi dari sayur biasa karena bebas pestisida. Contoh, 1 ikat pakcoy hidroponik Rp7.000 Rp10.000 dibanding organik supermarket Rp15.000. Bisa ada diskon untuk pembelian paket, misalnya 5 kemasan gratis 1. 3. Distribusi adalah cara produk sampai ke tangan konsumen. Contoh, sayuran hidroponik, penjualan langsung di kebun hidroponik, pengantaran ke rumah konsumen dalam radius tertentu, titip jual di toko kelontong, minimarket lokal, atau warung sehat. Kerjasama dengan catering, rumah makan untuk suplai sayur rutin. Branding adalah membangun citra usaha agar dikenal dan dipercaya konsumen. Contoh, sayuran hidroponik, membuat nama usaha unik, misalnya, Fresh Green Hydro. Logo dengan warna hijau segar untuk identitas usaha. Kemasan menarik dengan label berisi nama merek, tanggal panen, dan pesan, bebas pestisida. Slogan, segar dari kebun ke meja Anda. Jadi ringkasannya, promosi, media sosial, marketplace, brosur, pameran, kerja sama restoran. Harga, bersaing, terjangkau, paket hemat. Distribusi, langsung, antar rumah, titip jual di toko, suplai ke restoran. Branding, nama usaha unik, logo hijau, kemasan higienis, slogan sehat. 7. Rencana operasional. Rencana operasional adalah gambaran kegiatan sehari-hari usaha, mulai dari proses produksi, penggunaan bahan, alat, hingga tenaga kerja. Proses produksi, penyediaan jasa, menjelaskan alur kerja dari awal sampai produk siap dijual atau jasa siap diberikan. Contoh, sayuran hidroponik, menyiapkan instalasi hidroponik, pipa, netpot, nutrisi, penyemaian benih, 5-7 hari, pemindahan bibit ke instalasi hidroponik, perawatan, memberi nutrisi, mengecek air, cahaya, panen sayuran, 25-30 hari tergantung jenis sayur. Pencucian dan pengemasan higienis, distribusi ke konsumen atau mitra usaha. Bahan baku, sumber daya, segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang atau jasa. Contoh, sayuran hidroponik, benih sayuran, selada, bayam, pakcoy, nutrisi hidroponik, AB mix, air bersih, media tanam, rock wool, plastik kemasan food grade, label usaha, teknologi, peralatan yang digunakan, alat dan sarana yang dipakai agar produksi berjalan lancar. Contoh, sayuran hidroponik, instalasi hidroponik, pipa paralon, netpot, pompa air dan tandon nutrisi, timer untuk pompa, gunting panen dan wadah sayur, timbangan digital, alat pengemas sederhana. Lalu SDM yang dibutuhkan, orang yang terlibat dalam menjalankan usaha. Contoh, sayuran hidroponik, 1 orang untuk penyemaian dan perawatan sayuran, 1 orang untuk panen, sortasi, dan pengemasan, 1 orang untuk pemasaran dan distribusi.
Bisa dikerjakan 2-3 orang dalam skala kecil, misalnya usaha siswa. 8. Rencana keuangan. Rencana keuangan berfungsi untuk menghitung kebutuhan modal, biaya, perkiraan keuntungan, dan titik impas, BEP. 1. Modal awal. Modal yang diperlukan untuk memulai usaha, biasanya mencakup biaya investasi awal, alat, instalasi, perlengkapan, biaya operasional pertama, bahan baku, kemasan, gaji, listrik, del. Contoh, sayuran hidroponik skala kecil. Instalasi hidroponik sederhana, Rp1.500.000. Pompa dan tandon air, Rp500.000. Benih plus rockwool plus nutrisi awal, Rp300.000. Alat panen dan timbangan, Rp200.000. Kemasan dan label, Rp200.000. Total modal awal, Rp2.700.000. 2. Biaya produksi. Biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk. Bisa dibagi. Biaya tetap, sewa tempat, listrik, gaji pekerja tetap. Biaya variabel, benih, nutrisi, air, plastik kemasan. Contoh per satu siklus, 30 hari, 100 ikat sayur. Benih sayur, Rp100.000. Nutrisi AB Mix, Rp150.000. Air dan listrik, Rp50.000. Plastik kemasan dan label, Rp100.000. Total biaya produksi, Rp400.000. 3. Proyeksi penjualan. Perkiraan pendapatan dari hasil penjualan produk. Contoh, 100 ikat sayur per siklus. Harga jual, Rp8.000 ikat. Penjualan, 100 ikat tanda kali Rp8.000 sama dengan Rp800.000. Proyeksi pendapatan, Rp800.000 siklus. 4. Laporan keuangan sederhana. Ada beberapa bentuk, arus kas, cash flow, mencatat uang masuk dan keluar. Laba rugi, menghitung keuntungan atau kerugian. BEP, break even point, titik impas, kapan modal awal kembali. Contoh laporan laba rugi per siklus. Pendapatan, Rp800.000. Biaya produksi, Rp400.000. Laba bersih, Rp400.000 siklus. Contoh BEP, modal awal, Rp2.700.000. Laba per siklus, Rp400.000. BEP sama dengan Rp2.700.000 tanda bagi Rp400.000 sama dengan tanda kurang lebih 7 siklus, 7 bulan. Jadi ringkasannya, modal awal, Rp2.700.000. Biaya produksi per siklus, Rp400.000. Proyeksi penjualan, Rp800.000. Laba bersih, Rp400.000 siklus. BEP, sekitar 7 bulan. 9. Analisis risiko. Dalam usaha, selalu ada potensi risiko yang harus diantisipasi. Risiko dibagi menjadi beberapa jenis. A. Risiko produksi. Masalah, tanaman gagal tumbuh karena hama, penyakit. Kualitas air atau nutrisi tidak stabil. Cuaca ekstrim memengaruhi pertumbuhan. Simpulan adalah ringkasan alasan mengapa usaha ini layak dijalankan. Contoh, sayuran hidroponik. Usaha sayuran hidroponik layak dijalankan karena memiliki peluang pasar besar dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat. Produk yang ditawarkan berbeda dan unggul dibanding sayuran. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.